Sebelum jauh membahas tentang materi energi, saya ingin mengulas sedikit tentang video yang anak-anak sudah lihat. Singkat ya, tapi disitu tentu para peserta lomba agar tadi sampai finish membutuhkan energi. Betul? Betul. Jika tidak punya energi, tentu lemas badannya dan tidak akan sampai balik ke garis finish, terutama yang kelompok dari kelompok kaos biru sama merah itu kalau mereka tidak punya energi tentu akan kalah, tidak menang. Nah, semua aktivitas, semua kegiatan yang kita lakukan juga membutuhkan energi. Saya ulangi, semua aktivitas ataupun kegiatan yang kita lakukan juga membutuhkan energi, sama seperti halnya para atlet tarik tambang tadi. Nah, memang energi itu apa sih? Kok sepertinya sangat penting? Nah, di sini saya sudah melampirkan, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Saya ulangi, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Anak-anak menghafalkan ini ya. Kalau tidak langsung hafal, boleh mencatatnya di buku catatan IPA. Selanjutnya, tadi kita sudah memahami bersama pengertian dari energi, dan Ustazah tuliskan kembali di sini, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Kita ulangi, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Ini namanya energi. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Ya, jadi energi dihasilkan oleh sumber energi. Memang sumber energi itu apa, Ustazah? Sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan bisa menghasilkan energi. Itu ya. Jadi sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan bisa menghasilkan energi. Contohnya, ada matahari, ada air, ada angin, ada biomasa, ada makanan, bahan fosil, dan ada listrik. Ini adalah contoh-contoh sumber energi yang ada di sekitar kita dan bisa menghasilkan energi. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah belajar pengertian dari energi dan sumber energi. Ada yang masih ingat apa itu energi dan sumber energi? Masih ya? Nah, kalau belum ingat nanti bisa videonya Ustazah di back, terus nanti dicatat dulu di buku catatan IPA, lalu nanti dibaca-baca kembali sampai hafal kalau perlu. Nah, di sini Ustazah lanjutkan penjelasannya itu tentang contoh sumber energi yang ada di sekitar kita. Yang pertama, Ustazah akan menjelaskan tentang matahari. Tentu matahari ini anak-anak bisa melihatnya saat siang atau malam. Betul, saat siang hari. Nah, matahari merupakan sumber energi terbesar. Di mana? Di muka bumi ini. Jadi matahari adalah sumber energi terbesar bagi bumi. Sumber energi matahari berupa panas dan cahaya. Panas dan cahaya matahari ini sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Selain manusia, memang siapa saja yang membutuhkan matahari? Ada hewan, ada tumbuhan, betul. Nah, di sini matahari kalau kita amati di kehidupan kita, anak-anak bisa memperhatikan gambar di sebelah kanan layar. Nah, di sini sudah
lingkari. Perhatikan gambar. Nah, di sini ada ibu-ibu dan bapak-bapak sama bayi. Ya, betul, ini ibunya, ini bapak-bapak, ini bayinya. Kalau di sini juga ada gambar matahari. Kalau anak-anak amati di sini memberikan penjelasan manfaat matahari. Kita lihat satu persatu ya manfaat matahari berdasarkan gambar yang ada di layar anak-anak. Pertama, panas matahari. Membantu peristiwa daur air. Ini mungkin di sini tidak terlihat, tapi ini betul adanya peristiwa daur air itu memanfaatkan panas matahari. Ini akan anak-anak pelajari di kelas 6 tentang daur air ya atau siklus air. Kedua, panas matahari berfungsi atau bermanfaat menjaga suhu atmosfer bumi. Anak-anak tentu merasakan ketika pagi itu agak dingin, kemudian beranjak siang lama-lama suhu atmosfer bumi yang kita rasakan menjadi hangat, bahkan di siang hari suhu atmosfer bumi itu panas. Itu dalam rangka untuk menjaga suhu tetap seimbang. Terus yang ketiga, dari panas matahari kita bisa memanfaatkannya untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan bahan-bahan makanan, ya. Contoh-contoh dari bahan makanan banyak sekali. Ada misalkan padi, para petani setelah panen mengeringkan padi-padinya dengan cara menjemurnya di bawah panas matahari. Atau para nelayan mengeringkan ikan-ikannya diasinkan di bawah panas matahari. Atau mengeringkan, kalau zaman ustazah itu mengeringkan kue-kue sebelum lebaran, itu juga kadang ada beberapa yang dipanaskan di bawah matahari sampai kering baru bisa dikonsumsi. Selanjutnya, manfaat matahari berupa cahayanya, yaitu menerangi bumi di siang hari ya. Bayangkan kalau tidak ada matahari, bumi gelapnya seperti apa. Bersyukur ya kita kepada Allah, maksudnya kenapa Allah menciptakan matahari di siang hari bukan di malam hari ya, biar siang harinya bisa terang dengan adanya cahaya matahari dan kita bisa melakukan aktivitas dengan lebih mudah. Terus yang kelima, manfaatnya dari cahaya matahari adalah membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Ini nanti akan anak-anak pelajari detail di kelas 6 juga, tapi di kelas 4 anak-anak cukup tahu bahwa cahaya matahari membantu fotosintesis tumbuhan. Kenapa tumbuhan itu harus berfotosintesis? Agar bisa menghasilkan makanan dan bisa bertahan hidup. Yang keenam, cahaya matahari bermanfaat untuk diolah menjadi pembangkit listrik tenaga surya. Singkatannya PLTS. Nah, PLTS ini memanfaatkan sel panel surya untuk menangkap cahaya matahari sehingga nanti diolah oleh panel surya itu menghasilkan listrik. Terus manfaat yang ketujuh, cahaya matahari memberi vitamin D yang baik untuk tulang dan kesehatan. Ini terutama di pagi hari sebelum panas ya, sebelum terik. Kurang dari jam 10 pagi. Nah, di sini ada olahraga, ada yang olahraga ini juga bisa mendapatkan vitamin D. Bayi terutama yang tulangnya masih rawan itu kalau dijemur atau istilah Jawanya dede ini bisa mendapatkan vitamin D dari cahaya matahari. Nah, di sini kalau digambar ada CO2, ada O2. Ini maksudnya adalah proses fotosintesis tumbuhan. Selain mendapatkan makanan, tumbuhan juga bisa menghasilkan O2 yang bermanfaat bagi kita manusia dan hewan. Ini manfaat dari matahari yang berupa panas dan cahaya. Contoh sumber energi pertama, matahari. Selanjutnya, di layar berikutnya. Contoh sumber energi selanjutnya adalah air. Jumlah air di bumi sekitar 70% loh, Nak. Banyak atau sedikit? Banyak sekali. Ini yang menyebabkan bumi terlihat biru daripada planet lainnya. Nah, dari 70% ini, kalau anak-anak tahu yang bisa kita minum atau yang bisa kita gunakan itu kurang lebih 3% saja dari 70%. Sedikit ya, tapi sedikit 3% itu, dari 3% itu kita bisa menggunakan untuk MCK. Apa itu MCK? Mandi, cuci, kakus. Selain itu, manfaat air di sini saya juga menuliskan air deras untuk kincir air atau pembangkit listrik tenaga air. Air deras yang dimaksud
Apa Ustazah? Bisa air terjun, bisa air bendungan, air sungai yang deras, itu bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air yang menggunakan kincir air. Di sini anak-anak bisa melihat, perhatikan gambarnya, di sini ada satu gambar di mana seorang bapak-bapak merangkai satu buah pembangkit listrik tenaga air. Di sini ini kincir airnya ya. Jadi dari kincir air nanti bergerak, gerakan dari kincir air ini yang digerakkan oleh air akan menggerakkan dinamo. Nah, dinamo itu akan menghasilkan listrik. Ini ya dinamonya kurang lebih kalau di sini disimulasikan atau dicontohkan. Nah, dari dinamo ini gerakan yang dihasilkan akan dirubah menjadi listrik, lalu listrik akan disalurkan ke rumah-rumah warga. Itu contoh sumber energi yang selanjutnya adalah air. Berikutnya, untuk contoh sumber energi adalah angin. Wah, siapa yang tahu apa itu angin? Ya, di sini saya sudah tuliskan, angin adalah udara yang bergerak, yang bisa kita rasakan tapi tidak bisa kita lihat ya. Betul? Betul. Apalagi kalau anginnya kencang itu, wah, bisa terasa sejuk. Tapi kalau anginnya sudah menimbulkan awan mendung, itu sudah bahaya ya. Kita harus mencari tempat untuk berlindung. Tapi yang ingin Ustazah maksud di sini adalah angin adalah udara yang bergerak, bukan angin yang membahayakan seperti puting beliung, angin topan dan sebagainya. Tapi Ustazah ingin membahas angin yang kita rasakan sejuk, sepoi-sepoi atau agak sedikit kencang biasanya di pinggir pantai. Itu ya manfaat angin yang dimaksud di sini, bisa menghasilkan energi gerak. Betul tidak? Betul. Misalkan anak-anak bermain layang-layang itu juga memanfaatkan energi angin. Terus manfaat angin adalah memutar kincir angin. Kalau tadi air memutar kincir air, sekarang angin memutar kincir angin sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau singkatannya PLTB. Kemudian manfaat angin selanjutnya adalah mendorong perahu layar. Ya, selain mendorong perahu layar juga tadi seperti sudah katakan bisa menerbangkan layang-layang atau ada olahraga yang bisa memanfaatkan angin seperti para layang itu juga memanfaatkan energi angin. Membantu mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Ini juga manfaat angin yang bisa kita manfaatkan untuk mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Nah, di sini anak-anak bisa memperhatikan gambarnya. Ada gambar kincir angin yang bentuknya sudah modern. Yang ini Ustazah lingkari, ini bentuknya sudah modern. Dan tingginya tinggi sekali. Ini sekitar lebih dari 5 meter lebih ya. Nah, ini baling-balingnya yang akan bergerak dan menghasilkan gerakan, lalu memutarkan dinamo di dalamnya dan menghasilkan listrik, kemudian disalurkan ke rumah-rumah. Kalau dulu di negeri asalnya yaitu Belanda, kincir anginnya bentuknya besar-besar, nah seperti ini. Besar. Biasanya dipasang di samping rumah untuk menghasilkan listrik. Jadi orang Belanda zaman dulu sudah bisa menghasilkan listrik tanpa membayar listrik ke PLN ya. Kalau kita sekarang harus membayar ke PLN agar bisa menikmati fasilitas listrik. Baik, bisa kita lanjutkan ya nak. Contoh sumber energi selanjutnya adalah biomasa. Coba anak-anak baca biomasa. Biomasa berasal dari organisme hidup atau yang belum lama mati. Jadi biomasa bisa dihasilkan dari organisme hidup atau yang belum lama mati. Ini nanti diolah menggunakan alat yang cukup panjang prosesnya. Nanti anak-anak bisa belajar detail. Bisa searching di video bagaimana cara membuat biomasa dari organisme hidup atau yang belum lama mati. Kemudian, di sini Ustazah juga tuliskan, biomasa juga bisa berasal dari limbah pertanian seperti limbah kedelai, limbah tebu, limbah jagung. Limbah kedelai, tebu, dan jagung ini bisa dimanfaatkan untuk membuat biomasa, di mana biomasa ini sudah dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat PLTBM, pembangkit listrik tenaga biomasa. Contoh yang sudah ada di Indonesia itu di Gorontalo, sudah memiliki PLTBM yang menggunakan tongkol jagung. Contoh sumber energi selanjutnya yaitu makanan. Wah, ini bagian yang paling lezat ya. Coba dilihat layarnya ada sate, ada makanan lainnya. Wah, pokoknya sedap. Nah, di sini ternyata makanan itu termasuk contoh sumber energi. Masih ingat ya apa itu sumber energi? Segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi dan berada di sekitar kita. Makanan, di sini saya tuliskan, dapat berasal dari tumbuhan dan
hewan. Kalau kita sebagai muslim tentunya makanan ini harus berasal dari tumbuhan dan hewan yang halal, yang berkah, biar bisa menjadi daging yang baik di tubuh kita. Kemudian di sini saya tuliskan bahan makanan yang sudah kita makan bisa menghasilkan energi kimia, di mana energi kimia ini diubah menjadi energi gerak dan energi panas. Kalau anak-anak perhatikan, ketika anak-anak tidak makan, sama ustadzah diminta untuk lari, lemes tidak? Lemes karena tidak mempunyai energi untuk bergerak. Tapi kalau anak-anak habis makan siang di sekolah, wah siapa yang udah kangen makan siang di sekolah? Nah, habis makan siang di sekolah, siapa yang sering badannya keringetan? Nah, termasuk ustazah, kalau habis makan siang pasti badannya keringetan. Ya, karena di sini jelas setelah kita memakan makanan atau memakan sumber makanan, energi kimia yang ada di dalam makanan akan diubah menjadi energi gerak dan energi panas. Kemudian, contoh sumber energi bahan bakar fosil. Anak-anak baru mendengarnya atau sudah pernah mendengarnya bahan bakar fosil. Apa sih Ustazah? Bahan bakar fosil dihasilkan oleh sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur selama jutaan tahun. Wow, selama jutaan tahun. Tidak terbayang ya. Jadi, yang anak-anak bisa lihat di gambar ini ada kapal dan ada bangunan yang seperti ceren-ceren yang sedang mengambil sesuatu. Betul, ini adalah proses penambangan minyak yang ada di lautan lepas. Di Indonesia banyak. Ini termasuk bahan bakar fosil, di mana minyak ini dihasilkan dari sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur selama jutaan tahun. Berarti ini sisa-sisa makhluk hidup yang berada di lautan. Ini diambil oleh manusia untuk dimanfaatkan. Contoh bahan bakar fosil di sini saya tuliskan minyak bumi. Ini biasanya diambil dari lautan lepas. Juga ada yang di daratan. Batu bara, kalau anak-anak dulu atau pernah melihat batu bara itu batunya berwarna hitam seperti arang, tapi bukan arang ya nak. Batu bara itu beda, batu keras, warnanya hitam dan kalau dipegang hitamnya kayak arang. Ini pusatnya ada di Pulau Kalimantan, dimana kalau anak-anak tahu sekarang kondisinya penambangan batu bara sudah hampir habis. Terus manfaatnya kenapa sih Ustazah kalau sudah mau hampir habis kita harus memikirkannya ya? Karena memang itu adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas. Termasuk minyak bumi, batu bara ini adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas. Maksudnya terbatas tidak bisa diperbarui atau tidak bisa diadakan kembali dalam waktu yang singkat. Jadi butuh selama jutaan tahun. Selain minyak bumi dan batu bara, ada gas alam. Gas alam ini juga termasuk sumber energi yang tidak bisa diperbarui atau membutuhkan waktu yang sangat lama, jutaan tahun untuk bisa mengadakannya kembali. Nah, kalau anak-anak perhatikan, ini adalah contoh-contoh sumber energi bahan bakar fosil. Manfaatnya untuk apa, Ustazah? Ini biasanya dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, tenaga batu bara, tenaga gas alam, dan yang minyak bumi ini untuk dijadikan bahan bakar seperti bensin, solar. Ya, itu ya yang anak-anak tahu. Terakhir, contoh sumber energi yang Ustazah tuliskan di sini adalah listrik. Siapa yang belum tahu listrik? Ya, pasti sudah tahu semuanya ya di rumah banyak peralatan elektronik yang menggunakan listrik. Siapa yang pernah tersetrum listrik? Nauzubillah ya, jangan sampai tersetrum listrik. Yang penting kita hati-hati dalam menggunakan listrik, semua peralatan elektronik harus digunakan secara aman. Di sini listrik adalah sumber energi hasil olah berbagai sumber energi lainnya melalui pembangkit masing-masing. Ada yang dari air, ada yang dari angin. Nah, manfaat listrik ini menyalakan peralatan elektronik. Kalau digambar di sini ada solder. Ini namanya solder. Solder ini digunakan untuk merangkai peralatan elektronik yang kita gunakan. Ini biasanya oleh teknisi-teknisi digunakan untuk merangkai mesin-mesin di dalamnya. Selain itu, dari listrik ini juga dimanfaatkan untuk menyalakan peralatan elektronik yang ada di rumah. Contohnya ada TV, ada lampu, setrika, microwave, kipas angin, dan sebagainya.
Tadi kita sudah membahas beberapa contoh sumber energi, ada banyak ya. Nah, semoga nanti anak-anak bisa mengingatnya beberapa. Kalaupun belum bisa mengingatnya beberapa, bisa dicatat setiap yang Ustazah tampilkan di layar, bisa di-pause dulu biar bisa dicatat dengan lengkap. Selanjutnya di sini Ustazah akan menjelaskan tentang perubahan bentuk energi. Energi, di sini digaris bawah ya. Energi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya, sehingga bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Di sini Ustazah tuliskan ada 7 perubahan bentuk energi. Ini Ustazah referensinya buku pena 4 halaman 97. Nanti anak-anak bisa melihatnya dan mencocokkannya. Di sini perubahan bentuk energi ada 7 yang wajib anak-anak tahu dan hafal ya. Nah, di sini ada energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika, rice cooker, dan oven. Selain ini ada apa lagi? Pemanas ruangan, itu juga bisa. Kemudian, kedua, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin dan blender. Ada lagi mesin cuci. Kemudian yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu pijar dan neon. Kemudian 4, energi listrik menjadi energi bunyi. Di sini contohnya radio, pengeras suara, speaker, terus ada gitar listrik. Kelima, energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya air terjun akan menggerakkan generator pembangkit listrik. Seperti yang saya jelaskan tadi di depan ya, sumber energi air. Kemudian yang keenam, energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya baterai dan aki. Dan energi kimia menjadi energi gerak, contohnya makanan yang dimakan sebagai sumber energi tubuh untuk bergerak. Ini adalah contoh 7 perubahan bentuk energi. Insya Allah anak-anak juga sudah pernah belajar di kelas 3. Ini hanya mengingat kembali ya. Insya Allah mudah. Baik anak-anak, untuk penjelasan selanjutnya yang terakhir yaitu sumber energi alternatif. Anak-anak bisa menyimak video yang sudah Ustazah lampirkan di layar masing-masing. Simak dengan baik ya. Energi alternatif. Apakah itu energi alternatif dan bagaimanakah cara penggunaan dan pemanfaatannya? Yuk kita simak bersama-sama. Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam dan tidak akan habis jika digunakan terus-menerus. Keuntungan penggunaan energi alternatif diantaranya lebih ramah lingkungan, bersifat kekal, dan mudah diperbarui. Sumber energi alternatif diantaranya matahari, angin, air, panas bumi, limbah organik, dan tumbuhan. Nah, anak-anak, sekarang apa sih manfaat energi alternatif? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah energi alternatif matahari. Cahaya panas matahari dapat diubah menjadi energi listrik oleh sel surya. Sel surya adalah lembaran yang terbuat dari silikon tipis. Energi matahari dapat ditangkap dan diubah menjadi energi listrik. Yang kedua, energi alternatif yang bersumber dari angin. Energi gerak pada angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, bagaimana caranya? Yaitu pada cara kerja kincir angin. Kincir angin dapat bergerak karena adanya hembusan angin yang kencang, sehingga berputar dan putaran pada kincir angin tersebut terhubung kepada generator dan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, air. Air yang mengalir memiliki energi gerak. Semakin cepat aliran air, semakin besar pula energi gerak yang dihasilkan. Energi gerak dari aliran air dapat menghasilkan energi listrik yang disebut energi hidroelektrik. Selanjutnya, panas bumi.
Energi panas bumi atau disebut juga energi geotermal. Contoh energi panas yang paling terkenal adalah geyser, yaitu berupa uap air panas atau gas yang menyembur dari mata air panas dari dalam perut bumi. Uap air panas yang disalurkan ke stasiun pembangkit listrik dapat menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Berikutnya, limbah organik. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup, seperti kotoran hewan, limbah pertanian, limbah rumah tangga, dan masih banyak lagi. Sampah-sampah tersebut dapat menghasilkan biogas. Biogas dapat digunakan untuk bahan bakar untuk memasak, atau juga untuk penerangan atau energi listrik. Yang terakhir adalah tumbuhan. Nah, anak-anak, beberapa jenis tumbuhan dapat dijadikan energi alternatif, diantaranya pohon jarak. Pohon jarak, bijinya dapat diolah sehingga menghasilkan minyak atau bahan bakar yang disebut biodiesel. Biodiesel dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti solar. Berikutnya, tanaman singkong. Nah, anak-anak, kalian sudah tidak asing lagi kan dengan tanaman ini? Singkong dapat difermentasi sehingga menghasilkan produk yang disebut bioetanol. Bioetanol dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti bensin. Sekarang waktunya kita membuat kesimpulan. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kesimpulannya adalah yang pertama, energi alternatif bertujuan untuk mengganti bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Yang kedua, energi alternatif tidak akan pernah habis, lebih murah dan ramah lingkungan.